Wa kana shadaku minhu sallallahu alaihi wasallam khamsami'ati dirhamin kama dzukira dzalik kama dzakara dzalika Muslimun fi shahihi. Sebagaimana menurut Imam Muslim, Sahih Muslim, mas kawinnya Rasul ini bisa kita tiru. Kalau sampean menikah dengan istri, mas kawinnya Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah itu 500 dirham. Dirham itu uang perak, bukan uang emas. Tinggal gini, 1 dirham itu berapa rupiah kali 500, itu berarti mas kawinnya Rasulullah dengan Siti Aisyah. Sampai tulis, sampai catat di HP ya. Mas kawinnya Rasulullah dengan Siti Aisyah 500 dirham. Nanti dicari sendiri, dihitung sendiri. Kok 500 dirham. Kalau nikah niru ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat wa bidzikri sulahaihi tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi ala jumi zahirat amma ba'du. Sebelum kita mulai pembacaan kitab Nurul Iman, Cahaya Iman min kalami Habibir Rahman, kita Fatihah dulu dengan niat mendapatkan ridha Allah, syafaat Nabi Muhammad SAW, bertawasul pura kepada semua para nabi, aba ikhwan minal anbiya wal mursalin, semua ahli kullin wa sahabah wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in bisan medin wa bil akhas, semua ulama, semua sahabat yang nama-nama disebutkan dalam ini. Anas bin Malik, Syed Abu Hurairah, Nu'man bin Bashir, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Amr bin Al-As, Abi Qatadah, Al-Barra bin Al-Azib, radhiyallahu anhum, sallallahu alaihi wasallam, jami'ul ulama muhaddisin, wabil akhas Imam Bukhari, Imam Muslim, wa jami' matil arbaatil mujtahidin, wa jami' masyayikhin wa jami'i mu'allif hadal kitab, Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, Muhammad bin Hafid, wa ila hadrati kami masyayikh Allah Nasa Salman Kamunwa Mahalik Abu Dharin wa Rasul bin Al-Mulaudin bin Al-Mamjal bin Fadil Kan wa Rasan bin Madholinawi Siraj Milatu Nawi Sayyidun Nawi Hasan Muhammad bin Kamil Amal wa Jalil Ahmad Abdul Jalil min hadrati jami' awliya tis'ah, jami'i walidaina, nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut. Jami abaina wa madina wa masyaykhina azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ikhwan bidin wa alina wa damina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat maghfir marhamu ma'afi ma'fu anhum sya'uli lailana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca tahiyat bersama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jumlah hadis yang kita baca di dalam kitab Nurul Iman ini ada 50, ada 50 hadis yang tujuannya tidak lain beliau tulis nas'alu haqqa jalla jalalu ayunawwira biya qalba man hafidhaha wa qalabahu. Kita memohon kepada Allah agar orang yang menghafal hadis ini, agar orang yang mengamalkan hadis ini bisa disinari jasmani dan rohaninya, badannya disinari dengan nur Nabi Muhammad, hatinya disinari dengan nur Nabi Muhammad SAW. Wa yakhla'a alaihi khil'ata barakatiyah, agar diberi pakaian gaib, pakaian keberkahan nur Nabi Muhammad. Wa yaftaha lahu baban fi rumuziha wa dalalatiha. Harapan mu'alif juga dengan membacanya dan mengamalkannya dapat membuka pintu rahmat Allah sehingga dapat memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ihtada yajda bihali samratiha fi hayatihil ula wal ukhra, agar ia dapat memetik buah daripada ilmu hadis 50 ini dalam kehidupannya sehari-hari, urusan dunia sampai urusan akhirat. Wabillahi taufik. Hadis yang kita baca sekarang hadis ke-6. Jadi jumlahnya ada 50, sudah 5 hadis, 2 pertemuan sebelumnya kita baca, sekarang hadis yang ke-6. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, diikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ilallahi as-salatu liwaqtiha thumma birrul walidaini thummal jihadu fi sabilillahi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-6 diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud atau sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat yang membunuh Abu Jahal dalam pertempuran perang Badar. Abdullah bin Mas'ud ini di dalam kitab Futuhatul Ilahiyah, Syekh Sulaiman Al-Jamal menyebutkan orangnya cebol, orangnya hitam cebol. Tapi beliau namanya Allah membuktikan orang kecil bisa membunuh orang gagah perkasa sekelas Amr bin Hisam atau Abu Jahal. Kalau Allah sudah mentakdirkan yang kecil kayak Ferry bisa membunuh Bang Adeng. Nggak dia. Iya. Takal kayak Ferry gini mungkin sahabat Abdul bin Mas'ud ya. Kecil-kecilnya, mungil-mungilnya ya, tekel-tekelnya gitu. Gagah ya. Kecil cabai rawit. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang hafizul Quran, sahabat yang punya mushaf sendiri. Jadi kalau baca Quran beliau pakai mushaf Al-Qurannya sendiri, yang beliau tulis sendiri dan beliau abadikan. Jadi beda dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain mushafnya ikut Khat Utsmani yang disepakati Sayyidina Utsman. Qala Rasulullah pernah berkata, pernah bersabda, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ahabbul a'mali ilallah, amal ibadah, amal perbuatan, amal kebaikan yang paling menyenangkan Allah adalah as-sholat liwaktiha. Yang pertama, mengerjakan sholat di dalam waktunya. Di dalam waktunya berarti waktunya belum habis. Mengerjakan sholat sesuai waktu yang sudah Allah tentukan itu paling disenangi Allah. Jadi kalau di antara kita bisa menjaga sholat, selalu melakukan sholat, selalu menjaga sholatnya yang 5 ini, itu berarti kita siap dicintai Allah yang memerintahnya. Yang kedua, summa birrul walidain, berbakti atau berbaik kepada kedua orang tua, ngabdi kepada orang tua. Tsummal jihadu fisabilillah, yang ketiga, urutan yang ketiga
sesudah sholat itu birrul walidain, sesudah birrul walidain berperang di dalam membela agamanya Allah. Mengapa birrul walidain? Ini sangat diprioritaskan oleh Rasulullah sesudah sholat. Kalau sholat hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau birrul walidain hubungannya adalah dengan Rasulullah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah seumur hidup tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Nabi usia bayi 2 bulan ditinggal mati, ditinggal wafat ayahandanya Said Abdullah. Umur 6 tahun, anak masih kelas TK besar, usia sekarang ibunya meninggal dunia, sudah yatim piatu. Jadi Nabi seumur hidupnya tidak pernah birrul walidain, tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Jadi beliau sangat mencintai umatnya ketika umatnya itu birrul walidain. Ibaratkan gini, perasaan Nabi, kok seandainya anggap Nabi melihat umatnya sedang berbakti kepada orang tuanya, ngabdi ke orang tuanya. Nabi itu melihat umat yang kayak gitu gini. Umat itu luar biasa. Saya tidak pernah merasakan apa yang dia rasa. Saya tidak pernah berkorban sama seperti pengorbanan umatku yang itu. Sehingga orang atau anak yang berbakti kepada orang tua sangat dicintai Rasulullah. Kenapa 3 hal ini? Amal ibadah yang paling dicintai Allah ada 3. Yang pertama adalah sholat sesuai waktunya. Karena hubungannya sholat adalah dengan Tuhan, dengan Allah. Yang kedua adalah birrul walidain, kelas nomor 2 sesudah sholat. Karena hubungannya dengan Rasulullah. Rasulullah sangat mencintai umatnya yang mengabdikan dirinya kepada orang tua. Yang ketiga, kenapa kok perang di dalam membela agama Allah? Karena hubungannya dengan memperjuangkan agama. Hubungannya dengan agama yang dibawa Rasulullah. Agamanya Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Ini perang. Jadi perang pahalanya masih di bawah birrul walidain. Birrul walidain pahalanya masih di bawah sholat fardu. Itu maksud hadis ini. Kadang orang tidak memahami kenapa kok harus birrul walidain sesudah sholat. Karena ada koneksi, ada hubungan dengan Kanjeng Nabi. Nabi sangat mencintai umat yang mengabdikan dirinya kepada orang tua. Semua orang tua itu Allah ciptakan secara otomatis mempunyai watak, mempunyai tabiat, pasti syafaqah, pasti rahmat, pasti sayang kepada anak. Tapi setiap anak Allah ciptakan mempunyai tabiat selalu durhaka kepada orang tua, selalu tidak taat, tidak nurut. Watak aslinya orang tua itu pasti kepikiran anak. Ketika anaknya keluar pasti dipikiri, kemana anak saya, kok enggak pulang-pulang. Tapi kok seandainya orang tua kita yang keluar, 1 hari 2 hari nak pulang, mungkin enggak dipikiri sama kita. Yang mikiri siapa? Istrinya, ibu kita. Suamiku kok enggak pulang-pulang, pasti gitu. Tapi anak enggak mungkin kepikiran orang tua, karena watak aslinya anak seperti itu. Tidak nurut, tidak taat, durhaka, itu watak aslinya anak. Oleh karena itu Allah mewajibkan anak berbakti kepada orang tuanya. Kalau Allah tidak mewajibkan orang tua berbakti kepada anaknya, kenapa? Karena sudah otomatis. Tanpa Allah suruh pun, tanpa Allah perintah pun, pasti mikiri anak. Tapi kalau tidak Allah suruh, pasti anak itu tidak mikiri orang tuanya. Kalau dia tidak ngaji, tidak ngerti ilmu, pasti anak itu tidak mungkin ngabdi kepada orang tuanya. Bagi kita yang punya orang tuanya sudah terlanjur meninggal dunia, semasa hidupnya kita masih belum pernah bisa membahagiakan hatinya, datangi kuburannya, kirimi pahala Al-Quran. Jadi bagaimana kemarin? Kalau kita ngajinya di pinggir kuburan, ya tanpa perlu niat menyampaikan pahala kepada kuburannya, cukup doa kan. Tapi kalau kita ngaji Qurannya di jauh, harus diniati, harus doa agar supaya Allah nyampaikan pahala apa yang kita baca kepada ahli kubur.
Allahumma ja'al wa taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halna min qouli la ilaha illallah wa ma sabana min qouli subhanallah. Kirimkan kepada orang tuaku ya Allah pahala Quran, pahala zikiran, pahala tahlil yang sudah saya baca. Itu kalau kita bacanya di jauh. Kalau di pinggir kuburannya tidak perlu diniati, cukup didoai, cukup doa seperti ya. Nah, nanti pegang batu nisan kuburannya, kakinya itu pegang. Pak, Mak, ya, saya dulu ketika jenengan masih hidup saya sering menyakiti hati jenengan. Saya hanya bisa balas doa semoga Allah mengampuni semua dosa jenengan. Cuma ini yang saya bisa sampaikan kepada jenengan. Saya kirimi pahala sodako untukmu, saya kirimi pahala khataman Quran untukmu. Cuma ini balasan saya. Maafkan semua kesalahan saya karena saya dulu semasa hidupnya jenengan belum pernah bisa membahagiakan hati. Sambil megang batu nisannya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa jenengan. Allah terangkan kuburannya. Yang asalnya anak ini statusnya sebelum orang tua meninggal anak durhaka, sesudah orang tua meninggal jadi anak yang berbakti. Itu berubah sendiri statusnya gara-gara sering doakan orang tua. Perang di dalam membela agama Allah, aslinya Kanjeng Nabi ini kan tidak senang perang, orangnya lemah lembut. Allah pun memerintah agar berlemah lembut kepada orang kafir, sebagaimana di Al-Quran, fabima rahmatim minallahi lintalahum, dengan sebab rahmat kasih sayang dari Allah, lintalahum, lemah lembutlah kamu Muhammad kepada orang kafir. Walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kok seandainya kamu kasar kalau ngomong, keras hatinya, niscaya orang kafir itu akan lari darimu. Dia tidak akan mau masuk Islam, tidak akan mau mengikuti nasihatmu. Itu Kanjeng Nabi kepada orang kafir aja suruh lemah lembut sama Allah, apalagi kepada sesama orang Islamnya. Di surat Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu sangat keras kepada orang kafir. Ini kafir yang gimana? Kafir yang garai orang Islam. Ruhama bainahum, sayang sesama orang Islamnya. Tapi kalau Nabi digarai, diajak perang, baru suruh perangi sama wa qatiluhum. Ayat perintah perang gara-gara umat Islam diperangi duluan, bukan umat Islam langsung merangi. Itu aslinya Kanjeng Nabi suruh berlemah lembut. Tapi kalau mereka yang sudah dilembuti, dialusi, mereka nggarai, mereka ngasari, maka kewajiban umat Islam adalah jihad fisabilillah. Gitu. Dulu hijrah dari Mekah ke Madinah itu, sampai di Madinah mengadakan konstitusi Madinah, piagam Madinah, mengumpulkan tokoh Majusi, tokoh Nasrani, tokoh Yahudi. Di Madinah itu ada 3 Yahudi besar, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir. Dikumpulkan kiai-kiainya, pendeta-pendetanya, para biksu-biksunya dikumpulkan. Diadakan rapat bareng menciptakan negara Madinah yang dulu namanya Yasrib. Yasrib nama tokoh orang Yahudi zaman itu. Akhirnya namanya diganti Madinah, yang Yasrib jadi Madinah. Madinah apa artinya? Peradaban, kemajuan. Akhirnya diganti Madinah Al-Munawwarah, yang disinari. Yang asalnya Yasrib diganti Madinah Al-Munawwarah. Terciptalah piagam Madinah yang hampir mirip dengan Pancasila. Jadi menciptakan negara Madinah maju. Dulu gitu. Akur, muslim sama non muslim hidup bersama. Lama-lama ada provokasi, provokator datang dari bangsa Quraisy, memprovokasi Yahudi Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Muthalib, Bani Nadir untuk memerangi umat Islam, untuk melanggar perjanjian itu. Barulah turun perintah
waqatiluhum, suruh perang sama Allah. Asyidda alal kufar. Kalau mereka yang nggak garang-garai ya lintalahum, suruh lemah lembut, suruh hargai. Kita punya tetangga Hindu, Buddha ya, dihargai banyak. Jangan hina Tuhan mereka. Kalau kita berani menghina Tuhan mereka, maka mereka akan berani menghina Allah dengan tanpa ilmu. Gara-gara kita kurang ajar kepada Tuhan mereka, maka Tuhan kita dikurang ajari. Meskipun berupa patung. Kalau kita semisal ya, ini pengalamannya Sobi, dulu pernah kerja di orang Hindu, mereka ya tersinggung ketika Tuhan mereka, patung mereka dicuci pakai ya bekas sabun cuci piring. Tersinggung, itu bahanku, harus dibelikan sabun yang mahal kayak gitu. Sama kita ketika Allah kita dilecehkan, dihina, kita pasti sakit hati. Jangankan Al-Quran saja ya dihina, semua umat Islam marah. Mereka pun juga gitu, ketika agama mereka, ketika Tuhan mereka dihina ya dikasih sabun pel-pelan, marah lah, marah, tersinggung. Meskipun patung tidak bisa bicara. Terus yang ketujuh, hadis yang ketujuh, An Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Makamnya sahabat Amr bin Al-As ini ada di negara Mesir. Makanya di Mesir itu ada masjid Amr bin Al-As. Beliau makamnya kumpul dengan ada ulama besar dulu namanya Sayyidinun Al-Misri. Sayyidinun Al-Misri ini ya wali besar di Mesir zaman itu. Beliau sampai pernah ya kayak imajinasi gitu, kayak melamun, menghayal, mandi di sungai Nil. Tiba-tiba beliau itu kayak Allah tarik ya, tiba-tiba melihat kota Baghdad. Melihat kota Baghdad, bertemu dengan seorang wanita, kayak mimpi gitu loh. Dikatakan mimpi tapi sadar, dikatakan sadar tapi tidur. Pas mandi junub di sungai Nil, beliau mandi junub, tiba-tiba melihat kota Baghdad Irak. Dari Mesir kelihatan Irak. Bertemu dengan salah seorang wanita, sampai menikah dengan wanita tersebut, menjalin rumah tangga selama 4 tahun. Terus beliau terjaga, tertidur di sana. Setelah kejadian itu 1 bulan berikutnya, datanglah seorang wanita membawa anak 4. Ya cocok dengan yang dimimpinya itu. Mana rumah suamiku, Zinun Al-Misri gitu kan. Ini anaknya, cocok. Zinun Al-Misri, Sayyidinun Al-Misri pun tidak mengingkari. Ya ini anakku, ini istriku. Ini karomahnya para wali, kalau dimasukkan akal ya tidak masuk akal. Di negeri Mesir kebayang wajah wanita tiba-tiba menikah kayak mimpi gitu. Menikah, nyata wanitanya beneran datang ke negeri beliau dan membawa anak yang dalam mimpi itu, sampai beliau punya anak memang. Anaknya 4. Nah, kayak gitu. Makamnya sahabat Amr bin Al-As pas pinggirnya Sayyidinun Al-Misri di pemakaman Al-Qarafa Mesir. Di Mesir itu ada pemakaman Al-Qarafa, makamnya wali-wali besar. Kalau sahabat Abdullah bin Mas'ud ya di Saudi ya, di Al-Baqi, ya. Sahabat mencar-mencar makamnya, ada Abdullah bin Abbas di Madinah. Kalau di Al-Baqi di antara si Fatimah Zahra, Siti Aisyah. Kalau di Masjid Nabawi itu di dalamnya Rasul itu ada Kanjeng Nabi sama Abu Bakar Siddiq sama Umar bin Khattab. Kalau Siti Aisyah di Al-Baqi kan. Sayyidina Utsman bin Affan di Al-Baqi. Sayyidina Ali tidak ada di Madinah, di Iran sana. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada lagi Sayyidina Hasan itu di Al-Baqi Madinah. Kalau Sayyidina Husain tidak ada di Madinah. Nanti makam yang dipublikasikan, yang diabadikan, yang diziarahi sampai saat ini adalah di Mesir. Mesir, negara Mesir. Mashhad Husain. Sayyidina Amr bin Al-As, hadis yang ketujuh riwayat beliau radhiyallahu anhu,
Qala, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti. Wa an Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilayya Aisyatu wa minar rijal abuha, rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan, ahabbun nas ilayya, manusia yang paling aku cintai adalah Aisyah, istriku. Wa minar rijal abuha, kalau dari kaum pria itu bapaknya. Ahabbun nas ilayya Aisyah wa minar rijal abuha, manusia yang paling aku cintai dari kaum wanita adalah Aisyah, sedang dari kaum pria adalah bapaknya. Siapa bapaknya Siti Aisyah? Siapa bapaknya Siti Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah. Nama aslinya Abdullah. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Kalau nama ketika jahiliyahnya ya sebelum masuk Islam Abdul Uzzah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sesudah masuk Islam diganti Abdullah. Terus mulai sejak kapan dapat lakop Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq itu sejak membenarkan kisah Isra Mi'raj. Manusia pertama yang meyakini tanpa diceritai langsung oleh Kanjeng Nabi, yakin apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu benar. Nabi kan cerita ke orang-orang, saya habis datang dari langit, datang dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram lagi sekejap. Itu orang pertama yang yakin dan sangat percaya tanpa dimintai kepercayaan, tanpa dikasih kejelasan. Itu cuma Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dijuluki As-Siddiq, orang yang banyak membenarkan. Terkenalnya Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya Abdullah beliau. Abdullah bin Abi Quhafah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat Nabi paling setia menemani Kanjeng Nabi. Bahkan ketika semua sahabatnya hijrah, disuruh hijrah sendiri-sendiri ya. Sahabat yang menemani Kanjeng Nabi hijrah itu Abu Bakar As-Siddiq yang barengi. Yang nempati tempat tidur beliau itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika di Mekah, Sayyidina Ali masih kecil, masih muda. Nabi keluar rumah malam Kamis ya. Wa ja'alna min baini aidim sadda wa min khalfim saddan fa ushayna fa hum la yubsirun. Allah mengutus tentara-tentara gaib menutupi mata orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Kanjeng Nabi. Nabi keluar rumah, mereka tidak ada yang lihat. Saya ngelihat sampai nyampe di Gua Sur itu pas hari Senin. Gua Sur kemarin saya ke Gua Sur, sekarang renovasi ya. Nyampe di Gua Sur itu masuk ke dalam gua. Masih wilayah Mekah ini. Gua Sur masih wilayah Mekah. Itu hari Senin. Setelah itu ya namanya orang dulu ya, dulu sebelum ada apa itu plester, sebelum ada aspal, orang jalan kan ketahuan karena padang pasir ya, teracaknya atau bekas telapak kakinya pasti ketemu kan, makanya diikuti. Ini lari kemana Muhammad ini didampingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, ketemu. Akhirnya orang kafir Quraisy nyampe lah di Gua Sur juga. Yang namanya orang jalan kaki ya capek lah. Capek ya, dari Masjidil Haram ke Gua Sur ya. Kalau jalan ya, kalau naik bis bisa 40 menit, bisa 1 jam. Kan ya. Apalagi jalan kaki ya Gua Sur itu. Ya ketemu teracaknya, bekas telapak kakinya. Ini kemana? Diikuti jejaknya. Sampai ketemu, akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis. Kan pasti kenanya kan. Pasti kenanya, kalau logika akal pasti kenanya, pasti kena tangkep. Nangis. Akhirnya Kanjeng Nabi menyampaikan pada Sayyidina Abu Bakar,
idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, di surat Taubat ada ayat menceritakan itu. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi Muhammad SAW bilang kepada sahibnya, sahabatnya, sahibi di Al-Quran yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. La tahzan, jangan sedih hatimu wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah yang mengatur skenario film para nabi. Jangan khawatir, Allah selalu memantau kita, memantau saya, kemanapun kita pergi, dimanapun kita melangkah. Jangan khawatir, jangan sedih hatimu. Akhirnya Allah mengutus ya laba-laba bersarang di pintu Gua Sur, diiringi dengan 2 burung merpati. Karena tanah suci Mekah Madinah itu ya dipenuhi merpati-merpati liar. Dan tidak boleh dibunuh, dipelihara. Ya dikasih makan tiap hari. Hewan-hewan di tanah suci haram Mekah Madinah itu haram dibunuh. Diganggu aja haram, dosa yang ganggu. Makanya kalau orang umroh, orang haji itu ganggu, itu kena denda. Biarkan lewat saja, nggak usah ganggu ini. Kalau mau ngasih makan ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditangkap, dibawa pulang ke kampung halamannya nggak boleh. Burung merpati liar. Betah sana merpati itu. Akhirnya yaitu orang kafir Quraisy sampai di pintu Gua Sur, mereka mengira di dalam tidak ada orang. Karena apa? Logikanya kalau memang di dalam gua ada manusia, ada orang, yang jelas nak mungkin laba-laba bersarang di sini. Nah mungkin ada 2 burung merpati duduk di sini, pasti jebolnya kan sarangnya, logika akan. Hanya mereka tidak jadi masuk. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis terseduh-seduh diademi sama Kanjeng Nabi, tidak usah khawatir. Setelah mereka mencari tempat lain ya, baru utusan yang bawa unta ini ke Gua Sur, utusan Asma, saudaranya Siti Aisyah. Asma binti Abu Bakar Siddiq ngutus unta, disuruh kendarai ke Madinah. Jadi sampai di Gua Sur hari Senin, keluar dari Gua Sur itu juga hari Senin. Nyampe di tanah Kuba, beliau bangun Masjid Kuba. Orang yang man tatahhara fi baitihi, orang yang wudhu di rumahnya, summa ata Masjid Kuba karena ka'ajri umrotin. Orang yang berwudhu di rumahnya lalu dia berangkat ke Masjid Kuba, wa yusolli rak'atain, untuk melakukan sholat 2 rakaat, karena ka'ajri umrotin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang umroh. Jadi melakukan sholat di Masjid Kuba 2 rakaat saja itu pahalanya kayak pahalanya orang melakukan umroh. 2 rakaat sholat di Masjid Kuba kayak melakukan ibadah umroh. Asalkan apa? Punya wudhu dari rumahnya. Berarti berangkat dari rumahnya sudah punya wudhu. Setelah nyampe di masjid langsung sholat 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid atau sholat duha atau sholat apa saja. Yang penting sholat 2 rakaat. Terus mendapatkan pahala sama seperti pahala orang ibadah umroh. Masjid pertama yang dibangun Kanjeng Nabi ketika nyampe di daerah Madinah. Setelah itu baru direbut sama sahabat-sahabat Ansor. Semuanya pingin rumahnya diinepi Kanjeng Nabi. Jadi bermalam di rumahku Kanjeng Nabi, saya pingin dapat barokahnya. Semuanya kan gitu. Semuanya namanya murid, namanya santri, kedatangan kiainya, kedatangan tokoh yang diidolakan, semuanya berharap agar kiaiku, guruku mampir ke rumah. Semuanya gitu. Kanjeng Nabi juga gitu. Perasaan sahabat Ansor juga demikian. Pingin rumahnya diinepi sama Rasul, diampiri sama Rasul. Akhirnya Nabi kena adil, semua sahabat rebutan. Hanya unta yang beliau kendarai suruh jalan. Ini sayembara ini. Kalau untaku merumput di sebuah tempat,
Kalau sampai makan rumput di sebuah tempat, disitulah akan aku bangun masjid sekaligus tempat tinggalku. Jadi semuanya ya mengikuti untanya Kanjeng Nabi jalan. Ternyata unta ini milih di sebuah tempat yang di situ pas makan rumput di sebuah tempat, yang punya tanah ini ternyata tanahnya anak yatim 2, namanya Sahal sama Suhel. Akhirnya tanah ini kemudian diwakafkan menjadi Masjid Nabawi, sekaligus jadi dalamnya Rasulullah SAW. Nah, kisah ini kan kisah hijrahnya Nabi ini terjadi bulan Muharram. Sama Sayyidina Umar, tahun Hijriah itu diambil dari hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Ini bulan Muharram. Makanya 10 Muharram banyak orang yang santunan anak yatim. Karena Masjid Nabawi itu tanahnya anak yatim 2 itu. Diwakafkan menjadi masjid. Man bana masjidan banallahu qasran lahu fil jannah. Barang siapa pernah membangun masjid ya, maka Allah bangunkan gedungnya di surga, kamarnya di surga. Kalau membangunnya urunan ya tetap sama saja. Kita hanya nyumbang 100.000, tidak harus nyumbang semen. Yang penting menyumbangkan uang demi meramaikan masjid itu sudah masuk wakaf itu sudah. Sekarang kan banyak orang itu mempersulit sendiri ya. Dia nyumbang ke masjid, syaratnya uangnya harus dibelikan semen, uangnya harus dibelikan pasir. Sementara pembangunan masjid sudah kelar, pembangunan masjidnya sudah rampung, disuruh belikan keramik. Kan bingung panitia masjidnya, takmirnya bingung. Pembangunan sudah selesai, ini permintaan orang yang wakaf suruh belikan keramik. Jangan mempersulit panitia. Untuk ke masyarakat masjid dibuat apa saja, entah beli sapu-sapunya, entah beli sabun pelnya, entah diberikan imam masjidnya, gaji imamnya atau khotibnya, nggak masalah. Jadi jangan dipersulit takmir masjid itu, global aja. Dari situ, karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling setia menemani Kanjeng Nabi, sahabat sejatinya Nabi itu Sayyidina Abu Bakar, sehingga manusia yang sangat beliau cintai adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari kaum pria, dari kaum wanita anaknya yaitu Siti Aisyah. Ini banyak kisah-kisah tentang Siti Aisyah ini dipelintir oleh orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah SAW. Karena Siti Aisyah ini usia 6 atau 7 tahun menikah dengan Rasul. Sedangkan usia Rasulullah SAW pada saat itu adalah usia 53 atau 52. 2 tahun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi di tahun kedua hijrah. Di tahun kedua hijrah Nabi menikahi Siti Aisyah. Di sini dijelaskan Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, wa tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sanati saniyah minal hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Aisyah di tahun kedua dari hijrah. Ba'da ghazwati Badrin, sesudah perang Badar. Sesudah terjadinya perang Badar, Nabi menikahi Siti Aisyah. Fi as-sahih madzhaba ilaihi ruwat, ini termasuk hadis yang paling sahih yang diriwayatkan oleh para rawi. Nikahnya Nabi dengan Siti Aisyah ini fi syahri Syawal, di bulan Syawal. Wa kanat taqul, bahkan Siti Aisyah sendiri bercerita, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay aqada alayya fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Rasulullah menikahi aku di bulan Syawal, mengakad saja di bulan Syawal, terus menyetubuhi aku itu juga di bulan Syawal. Jadi setahun berikutnya ketika Siti Aisyah sudah baligho, sudah haid, sudah datang bulan. Jadi banyak orang yang tidak suka kepada cerita ini, sehingga orang tua Muhammad itu orang tua, kakek-kakek menikahi anak yang di bawah umur, kan gitu ya kesannya. Padahal tidak, hanya diakad ketika masih di bawah umur usia 7 tahun. Tapi ketika sudah Siti Aisyah ini baligh baru disetubui.
Fa ayyu nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat ahda indau minni. Di antara istri Kanjeng Nabi yang paling dicintai Kanjeng Nabi adalah Siti Aisyah. Wa kana shadaqu minhu sallallahu alaihi wasallam khamsami'ati dirhamin. Kama dzukira dzalik kama dzakara dzalika Muslimun fi shahihi. Sebagaimana menurut Imam Muslim, Sahih Muslim, mas kawinnya Rasul ini bisa kita tiru. Kalau sampean menikah dengan istrinya, mas kawinnya Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah itu 500 dirham. Dirham itu uang perak, bukan uang emas. Tinggal gini, 1 dirham itu berapa rupiah? Kali 500. Itu berarti mas kawinnya Rasulullah dengan Siti Aisyah. Sampai tulis, sampai catat di HP ya. Mas kawinnya Rasulullah dengan Siti Aisyah 500 dirham. Nanti dicari sendiri, dihitung sendiri. Pokok 500 dirham. Kalau nikah niru ini ya. Kanjeng Nabi itu nikah dengan Siti Aisyah di bulan Syawal. Di hari Jumat di masjid pelaksanaan nikahnya, akad nikahnya di masjid. Ceritanya gimana? Kok bisa Nabi cerita nikah dengan Siti Aisyah? Di sini Syekh Muhammad Ramdhan Al-Buti menceritakan di dalam kitab Aisyah Ummul Mukminin. Ini luar biasa kitab ini. Kitab ini sesudah hatam diceritakannya sampai putrinya Syekh Muhammad Ramdhan Al-Buti langsung didatangi Siti Aisyah, ketuk pintu. Waqalat ra'aitu ru'yatan, aku bermimpi melihat Siti Aisyah. Torokol bab indana, mengetuk pintu. Bahuriat ilal bab fa'aftahu, setelah aku mendatangi pintu yang diketuk, aku lihat di situ. Setelah aku bukakan, fa'idan bimro'atin dakhalat, ada seorang wanita masuk ke rumahku, katanya putrinya Syekh Ramdhan Al-Buti. Waqalat, lalu wanita tersebut bilang, ana Aisyah Ummul Mukminin, aku adalah Siti Aisyah Ummul Mukminin. Jitu ashkuru abaka, aku datang kepadamu hanya bertujuan ingin mengucapkan terima kasih kepada bapakmu. Fasajadtu, aku bersujud syukron lillah, karena bersyukur kepada Allah. Karena bapakmu sudah mengarangkan kitab yang menceritakan tentang sejarahku. Jadi sampai Siti Aisyah ini setelah hatamnya kitab ini ditulis sama Syekh Muhammad Ramdhan Al-Buti ya, langsung datang menemui putrinya beliau, mengucapkan terima kasih karena kitab ini. Makanya saya kalau tidak bisa nyampe derajatnya Syekh Muhammad Said Ramdhan Al-Buti ya, saya niati ya menyebarkan ilmu yang beliau miliki ya, biar Siti Aisyah juga meridhai kita semua. Barokahnya Siti Aisyah, istri kita semuanya jadi solehah zahir batinnya. Kita diberi pasangan hidup yang serasi dunia sampai akhirat, amin. Ini ceritanya gini, awal mula Kanjeng Nabi ini sampai menikahi Siti Aisyah, ceritanya gini. Di dalam bada'tu uli marahil khidbati Rasulullah SAW li Aisyah biwahyin uhiya bihi ilaih. Nabi melamar Siti Aisyah karena Allah yang memerintahkan. Faqad rawal Bukhari wa Muslim fi sahihi an Aisyah. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari Muslim riwayat hadisnya Siti Aisyah sendiri, anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urituki fil manam salasa layalin, ja'ani biki al malaku fi sarikotin min harir. Siti Aisyah bercerita, Nabi itu pernah ngomong seperti ini kepada saya. Suamiku pernah ngomong seperti ini kepada saya. Dur, mengapa saya menikahi kamu? Karena saya pernah bermimpi 3 kali dalam 3 malam. Nabi itu mimpi 3 kali dalam 3 malam. Mimpi apa? Datang kepadaku seorang malaikat membawa manusia yang diselimuti kain sutra. Ada wanita yang diselimuti kain sutra.
sama malaikat. Saya mimpi 3 kali didatangi malaikat. Malaikat itu membawa sosok yang diselimuti kain sutra. Lalu malaikat bilang, fayaqul hadi imro'atuka ya Rasulullah. Ini adalah istrimu wahai Rasulullah. Nah, karena wanita itu ditutup dengan kain sutra. Fa'akshafu an wajhiki. Lalu aku buka tabir itu, tirai itu. Fa'idan antihia. Ternyata wanita yang dibawa oleh malaikat itu adalah kamu wahai Aisyah. Nabi mimpi 3 kali. Karena semua mimpinya para nabi adalah wahyu. Berarti Allah yang memerintah. Jadi malaikat sampai datang ke mimpinya Kanjeng Nabi 3 malam. Membawa Siti Aisyah diselimuti sutra. Setelah itu diomongi, ini istrimu Muhammad. Kanjeng Nabi tidak tahu. Setelah dibuka, ternyata wajahnya Siti Aisyah. Pada saat itu Siti Aisyah masih kecil. Fa'akulu iyyaku hadza min indillah yumzi. Wahai malaikat, kalau memang ini perintah Allah, laksanakan. Katanya Kanjeng Nabi dalam mimpi. Wa yabdu anna hadhihi ru'ya kanat fi ahdi Khadijah. Mimpi yang dialami Rasulullah SAW ini 3 kali ini terjadi ketika Siti Khadijah masih belum meninggal dunia. Ketika istrinya Kanjeng Nabi cuma Siti Khadijah. Tsumma inna Khawla bintu Hakim ja'at ila Rasulullah SAW ba'da wafati Khadijah. Jadi setelah meninggalnya Siti Khadijah, lalu pembantunya Rasul yang bernama Khawla binti Hakim menawarkan jasa kepada Kanjeng Nabi. Setelah Siti Khadijah meninggal, qalat lahu ya Rasulullah ala tatazawwaj. Katanya Khawla binti Hakim, wahai Rasulullah, apakah jenengan tidak mau nikah lagi? Kan istrinya jenengan sudah meninggal dunia, Siti Khadijah sudah meninggal dunia. Jenengan tidak ingin nikah lagi. Nah, ini Khawla binti Hakim ini pembantunya Kanjeng Nabi. Dia menawarkan kepada Rasul, suruh nikah lagi. Karena Siti Khadijah sudah meninggal dunia. Qala waman. Nabi terus balik nanya kepada Khawla, waman, siapa kira-kira yang pantas? Qalat Khawla jawab, in syi'ta bikron wa in syi'ta sayyiban. Apakah jenengan ya, wanita yang jenengan tanyakan ini yang gadis atau apa yang sudah janda? Itu. Jadi Khawla ini tanya kepada Rasul. Qala wa manil bikru wa mani sayyibu. Kanjeng Nabi balik nanya, yang perawan siapa, yang gadis siapa, yang janda siapa? Kira-kira yang pantas jadi istriku pengganti Khadijah. Akhirnya qalat Siti Khawla jawab, amal bikru fa Aisyah ibnatu ahabbi khalqillah ilaika. Kalau yang gadis Kanjeng Nabi, saya sarankan jenengan nikahi Aisyah. Aisyah itu putrinya manusia yang paling jenengan cintai, putrinya makhluk Allah yang paling jenengan kagumi. Qala fadhabi fa'amma sayyib fasauda bintu Zam'ah. Kalau yang janda Kanjeng Nabi, saran saya adalah Saudah bintu Zam'ah. Waqad amanat bika wattaba'atka. Sungguh Saudah binti Zam'ah ini sudah beriman kepada jenengan dan mengikuti agamanya jenengan. Katanya Khawla, penyampaiannya kepada Rasulullah SAW. Qala, akhirnya Rasulullah bilang kepada Khawla, fadhabi fadhkurihi ma aliyah. Sudah, lamarkan 2 wanita itu kepada saya. Salaman kepada orang tuanya, walinya. Itu. Faja'at fatakhalat baita Abi Bakrin. Rumah pertama yang didatangi rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Khawla ini ya ibaratkan sekarang ya apa ya, yang mana? Macam melangnya, pengarapnya, penyambungnya. Fawajadat Umaruman. Siti Khawla binti Hakim ini melamarkan Rasul, melamar Siti Aisyah untuk Kanjeng Nabi. Setelah nyampe di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang dijumpai
istrinya, yaitu yang bernama Ummu Ruman, ibunya Siti Aisyah yang dijumpai oleh Siti Khawlah. Faqalat ma'adkhalallahu alaikum minal khair wal barakah. Wahai Khawlah, katanya Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar bilang, Ummu Ruman, wahai Khawlah, ada maksud apa gerangan datang kok ke rumah saya? Ada perlu apa kok mencari suami saya? Ada kebaikan apa? Ada keberkahan apa yang Allah masukkan di rumahku? Sampai pembantunya Kanjeng Nabi, pelayannya Rasulullah SAW datang ke rumahku. Katanya Ummu Ruman. Qalat wa madzaka? Qalat arsalani Rasulullah SAW akhtoba alai Aisyah. Aku diutus oleh Rasulullah untuk melamar Aisyah, putrimu. Qalat wadattu antan duri Aba Bakrin. Si Ummu Ruman bilang, kalau memang seperti itu, tunggu sebentar, suamiku masih keluar, tunggu sampai beliau datang. Abu Bakar As-Siddiq masih keluar rumah, tunggu. Baca Abu Bakar fadzakarat lahu al-amr. Setelah datang Abu Bakar, lalu Siti Khawlah menyampaikan pesannya Rasul. Abu Bakar, seperti ini Rasul melamar putrimu. Faqala, hanya Abu Bakar ini jawab, ya nak menolak, nak mengiyakan. Wahal tasluhu wahya bintu akhi, apakah pantas Aisyah ini menjadi istrinya seorang nabi, sedang Aisyah adalah putri saudaranya sendiri, putri sahabatnya sendiri. Bahasanya gini, apakah pantas Kanjeng Nabi nikah dengan anakku? Apakah pantas saya jadi mertuanya Rasulullah gitu loh. Bahasanya gitu. Sayyidina Abu Bakar masih tawadhu. Farajaat Khawlah wa dzakarat dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Siti Khawlah pulang menyampaikan apa yang diucapkan Sayyidina Abu Bakar tentang itu. Yang Nabi Sayyidina Abu Bakar bilang seperti ini, pantas enggak Aisyah jadi istrinya seorang nabinya Allah, sedang Aisyah adalah putri sahabatnya sendiri. Akui Abu Bakar sahabatnya Kanjeng Nabi, masa pantas jadi mertua gitu. Itu loh bahasanya. Terus setelah disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah jawab kepada Khawlah, kulilahu anta akhi fil Islam wa banatuka tahilluli. Sampaikan kepada Abu Bakar, kamu adalah sahabatku di dalam Islam, saudaraku di dalam Islam, dan putrimu halal bagiku. Faja'a fa'angkahahu iyaha wa ya bintu sittin wa kila sab'u sinin. Akhirnya Siti Aisyah ini dinikahi beneran, menurut satu riwayat usia 6 tahun, riwayat lain usia 7 tahun. Bagian nikah fi hududil hidba'il aqd. Falam yatazawwajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yabni biha hatta hajara ilal Madinah. Tapi ini hanya sebatas lamaran saja atau sebatas akadnya saja. Nabi tidak menikahi Siti Aisyah, tidak mengumpuli Siti Aisyah sampai Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Dakhalat hijratu ilayya fi amiyasani, di tahun kedua baru. Wa amma Sauda, kalau Sauda binti Zam'ah, fatazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fil amil ashir minal bi'tsah. Kanjeng Nabi menikah dengan yang janda tadi bernama Sauda binti Zam'ah, itu dinikahi juga di bulan Ramadan di tahun ke-10 sebelum hijrah. Tahun 10. Jadi usia Kanjeng Nabi 50 tahun. Tahun ke-10 sesudah meninggalnya Siti Khadijah, Nabi menikah dengan Siti Sauda binti Zam'ah, janda lagi. Baru sesudah hijrah baru nikah dengan Siti Aisyah. Jadi urutannya gitu. Sebelum hijrah, sesudah wafatnya Siti Khadijah, nikah dengan Siti Sauda binti Zam'ah. Istri keduanya Siti Sauda binti Zam'ah. Aiko bila zawaji min Aisyah bi thalasi sanawatin qariban. Jadi Siti Sauda binti Zam'ah itu dinikahi Kanjeng Nabi sebelum beliau menikah dengan Siti Aisyah selisih 3 tahun. Selisih 3 tahun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Ini pun hanya sebatas cerita. Amin. Kita semua diberi pasangan hidup yang serasi dunia sampai akhirat, sakinah mawaddah warahmah, diberi anak keturunan,
dan seluruh anak cucu yang dapat membahagiakan hati kita, yang memperjuangkan agamanya Allah di muka bumi sampai hari kiamat, menjadi pejuang umat Islam, membela bendera Islam bersama Panji Hitam Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Selamat dunia sampai akhirat, bahagia dunia sampai akhirat, segala hajat kita dikabulkan oleh urusan hidup kita, urusan dunia agama akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Ladiniat walakuniyatun sholih walakul mana salafu sholih bijani Nabi Mustafa Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin. Bisri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.